bersama saya Maria Agustina Kristanti dari Politeknik Pembangunan Pertanian Malang, kelas 9 Pertanian Berkelanjutan 2B. Kali ini saya sedang berada di lokasi KRPL Sahati, Kelurahan Madawat. Di samping saya sudah ada Mama Rita, yaitu Ketua Kelompok Tani Sahati, dengan jumlah anggota kurang lebih 30 orang ya Mama. Ya, kali ini saya akan berdiskusi sedikit tentang perkembangan KRPL Sahati ini. Bisa Mama ceritakan awal mula terbentuknya kelompok tani ini? Atas inisiatif siapa? Terus apakah atas inisiatif sendiri atau dorongan dari orang lain? Kelompok ini terbentuk dari dorongan orang lain, yaitu dari Dinas Ketahanan Pangan. Melihat kondisi anak-anak gizi buruk banyak, jadi dibuatlah KRPL untuk pemenuhan kebutuhan gizi keluarga. Jadi kelompok ini terbentuk melalui Dinas Ketahanan, melalui Posyandu. Melalui Posyandu ya. Dari Posyandu dengan jumlah anggota 30 orang, dari ibu-ibu yang anak-anaknya kurang gizi. Jadi semua kami di RW 12 ini nih ada 30 anak, jadi dari beberapa RT tergabung dalam satu kelompok, dan mereka memilih saya menjadi ketua kelompok, walaupun saya tidak punya anak stunting, anak sudah besar, jadi tidak lagi. Tapi melihat saya biasa mendampingi kelompok-kelompok, terus melihat saya tanam-tanam sayur seperti ini nih sebagai satu hobi, karena di halaman selalu ada, jadi mereka minta untuk jadi ketua kelompok untuk mendampingi ibu-ibu itu. Oh iya, berarti dari inisiatif Dinas Ketahanan Pangan ya dibangun KRPL Sahati ini. Terus dalam perjalanan apakah ada penambahan anggota atau sebaliknya berkurang? Dalam perjalanan kami dari 30 itu berkurang menjadi posisi sekarang hanya 15 anggota saja. Kenapa bisa begitu? Itu karena ada yang punya kesibukan di luar, karena ibu-ibu ada yang kerja, ada ibu rumah tangga juga, lebih banyak ibu-ibu yang kerja tuh. Jadi ibu-ibu rumah tangganya yang ikut kegiatan, yang kerjanya tidak ikut. Jadi punya kesibukan masing-masing, makanya berkurang. Ya. Terus bagaimana tingkat partisipasi anggota kelompok tani? Apakah semuanya aktif atau ada yang pasif? Dari 15 itu tuh tidak semuanya aktif, ada yang pasif, perlu penyadaran dulu baru mereka datang. Kalau kita berkumpul misalnya undang untuk pertemuan, ya pertama orang sekarang tuh orang berpikir kita datang pertemuan hasilnya apa. Yang berpikir itu tuh, yang berpikir sekarang tuh uang, tetapi kan kita perlu ilmu juga. Jadi ada yang kami tidak usah datang, jadi sedikit saja yang datangnya, tinggal 13-14an, ada yang hadir semua, kadang tidak. Ada Jadi yang 3-4 saja. harus ada dana baru datang. Harus ada dananya. Terus kendala atau hambatan yang Mama rasakan dalam kelompok tani Sahati ini apa? Ya, kendala utama itu tuh dalam kelompok itu tuh pertama tuh penyadaran orang tentang ini, tentang gizi keluarga, tentang kebersamaan dalam kelompok itu. Kita harus buat apa-apa itu perlu penyuluhan. Iya betul, karena kebersamaan itu adalah kunci keberhasilan. Betul sekali. Terus keuntungan dan kerugian apa saja yang Mama dapatkan? Keuntungannya ya kita tidak perlu belanja sayur ke pasar. Kita sudah bisa menabung sehari 5.000 dari hasil dari halaman sendiri. Terus dari uangnya bisa buat benih lagi. Ya, bisa buat benih lagi, bisa digunakan untuk yang lain. Iya. Sampai saat ini yang lebih dominan Mama rasakan
untung apa ruginya? Keuntungan, Keuntungan yang lebih besar. keuntungannya lebih baik. Iya. Terus apakah hasilnya dipasarkan atau tidak? Dan apakah dari kelompok tani sehati punya keinginan untuk mengelola hasil-hasil ini terus diproduksikan? Kalau untuk hasilnya ya dipasarkan, sementara kami lewat Facebook, lewat ini nih biasa informasi lisan, atau sudah lebih banyak orang datang belinya di sini setiap pagi sore datang beli. Datang beli sayur. Kalau untuk apa? Pertanyaan berikutnya, Berarti kalau sehari itu mau bisa dapat berapa? Dapat uangnya kira-kira? itu sehari biasa pagi tuh bisa dapat 20-30, sore begitu bisa sampai 50-60 ribu. Ya, jadi tidak usah repot-repot ke pasar lagi, tetangga berdatang terus beli. Baik Mama, apakah hasilnya dipasarkan atau tidak? Dan apakah dari kelompok tani sehati punya keinginan untuk mengelola hasil-hasil ini kemudian dipasarkan? Nah, kalau untuk hasilnya dipasarkan ya kami pasarkan, walaupun tidak langsung ke pasar. Iya. Di sekitar sini orang sudah bisa dapat beli. Kalau untuk mengelola hasil ini nih di KRPL ini ada juga apa nih, ternak ayam juga. Oh, ternak ayam juga Ternak ayam ada. juga ada yang saya bagikan ke anggota-anggota, setiap anggota dapat 2 ekor ayam. Wow, Jadi mantap. yang kami mau kelola itu tuh yang ternak ayam itu. Mungkin kami bisa untuk kelola apa nih, hasil dagingnya atau telurnya mungkin Oh, kita iya. bisa kemas untuk dijual. Iya, betul sekali. Baik Mama, terima kasih atas penjelasan mengenai KRPL Tani Sehati ini. Saya berharap semoga perjalanan kelompok tani sehati ini semakin maju dan dapat mensejahterakan anggotanya. Sekian dan terima kasih. Salam pangan.